Selamat datang di video series Cara Belajar Efektif dan Menjadi Jenius. Oke, video series ini dibuat untuk menjawab satu pertanyaan penting, yaitu bagaimanakah cara untuk belajar efektif dan bagaimanakah cara untuk menjadi seorang jenius. Dalam artian yaitu menjadi seorang yang ahli menguasai suatu bidang tertentu. Mungkin banyak orang yang sering bilang bahwa cara untuk menjadi pintar adalah dengan cara banyakin belajar. Ya benar, tapi tidak lengkap. Karena nyatanya banyak orang yang sudah menghabiskan banyak waktu untuk belajar, tapi tetap gak berkembang tingkat kepintarannya. Sementara itu ada orang yang belajarnya waktunya mungkin lebih pendek, tapi bisa mendapatkan pemahaman yang jauh lebih bagus. Oleh karena itu, ada satu hal penting yang sering dilupakan di sini, yaitu bagaimana caranya kita untuk paham terlebih dahulu cara belajar yang efektif. Dan itulah yang akan kita bahas di series video ini. Di series ini nantinya saya akan menyampaikan langkah-langkah dan metode-metode belajar yang terbukti efektif yang telah teruji secara ilmiah. Yang ini disarikan dari berbagai penelitian dan juga buku. Seperti contohnya buku Peak oleh Anders Ericsson, Flow oleh Mihaly Csikszentmihalyi, Mindset dari Carol Dweck, Grit dari Angela Duckworth, dan lain sebagainya. Buku-buku tersebut sebenarnya sudah banyak sekali dikenal dalam konteks pendidikan di negara-negara maju, tapi memang di Indonesia masih sangat jarang. Dan tak lupa juga, saya juga harus memberi honorable mention untuk sebuah buku yang judulnya adalah Ketika Mozart Kecil Memainkan Jemarinya, Bagaimana Mencetak Jenius yang Bahagia. Karena buku inilah yang pada mulanya, pas ketika saya masih SMA, yang membuka wawasan saya terkait dengan metode-metode yang nantinya semuanya akan saya paparkan di dalam series video ini. Dan gak cuma itu, tentu saja di sini saya nggak hanya sekedar menyampaikan metode-metode dari buku-buku tersebut tadi ya, karena ya kalian bisa baca sendiri. Tapi di sini terlepas dari metode-metode tersebut, saya juga akan menyampaikan bagaimana saya secara pribadi mempraktekkan semua prinsip-prinsip tersebut. Yang dari pengaplikasian tersebut, semua itu bisa membawa saya menjadi seseorang pada titik sekarang ini. Dan mungkin saya perlu perkenalan sedikit dulu. Perkenalkan, saya Fajrul. Saya seorang sains komunikator dengan latar belakang pendidikan di bidang fisika. Saya kuliah S1 di jurusan Fisika Universitas Diponegoro di Indonesia. Kemudian saya melanjutkan kuliah S2 jurusan Fisika juga di School of Physics and Astronomy di Cardiff University dengan konsentrasi di bidang penelitian tentang supernova. Saya sendiri bukan seseorang yang pintar dari lahir, tapi saya beruntung bahwa di masa-masa awal sekolah SMA, saya sudah menemukan esensi cara belajar yang efektif. Yang dari sini, saya kemudian mulai rajin belajar dan saya mengalami perkembangan keilmuan yang sangat pesat. Dari yang mulanya kemampuan fisika saya sangat-sangat biasa, cenderung sangat buruk, tapi kemudian di kelas 2 SMA, saya mengikuti Olimpiade Fisika dan berhasil untuk mendapatkan medali perak di tingkat nasional. Kemudian ketika kuliah, ketika masih mahasiswa baru, saya pun juga mencoba untuk mengikuti Olimpiade Fisika tingkat mahasiswa, tingkat nasional. Dan saya beruntung untuk mendapatkan penghargaan honorable mention di tingkat nasional. Dan masih banyak lagi kompetisi-kompetisi lain yang saya ikuti. Termasuk juga saya memiliki pengalaman bekerja secara nyata sebagai fisikawan di perusahaan teknologi. Yang di sini saya bertanggung jawab untuk melakukan analisis fisika dari berbagai produk teknologi yang sedang dikembangkan. Tapi dari itu semua, jujur saja, satu hal penting yang paling saya banggakan dari dalam diri saya sendiri adalah bahwa saya sudah menangkap esensi cara belajar yang efektif. Yang dari sini, ketika saya pengen belajar suatu hal, rasanya itu kayak lebih gampang aja gitu loh.
Saya nggak memiliki basic di dalam bidang coding pemrograman, tapi ketika saya kemudian memutuskan untuk menekuninya, ya alhamdulillah saya bisa memiliki kemampuan di bidang itu, termasuk juga di bidang elektronika, marketing, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dan di video series ini nanti saya akan membagikan semuanya bagaimana cara belajar tersebut. Nah, ternyata untuk belajar secara efektif dan menjadi seorang jenius ini ada beberapa hal yang perlu untuk dipenuhi. Kita bisa mengelompokkannya ke dalam 3 bagian, yaitu pertama adalah kategori fisik, kemudian kategori mental, dan kategori emosional. Dan di dalam series ini nanti kita akan membedahnya satu persatu. Dan sebagai petunjuk cara untuk mengkonsumsi video series ini agar manfaatnya bisa lebih terasa, saya sendiri sebenarnya nggak menyarankan teman-teman untuk langsung nonton dari awal sampai akhir dalam sekali duduk. Saya lebih menyarankan agar teman-teman di sini nanti menyimak 1-2 video maksimal, kemudian dari situ coba diresapi, direnungkan, terus mungkin bisa coba dilihat lagi, diresapi lagi, dan nanti dipraktekkan. Baru setelah itu nanti bisa lanjut ke video-video selanjutnya. Itu saran dari saya, tapi balik lagi ini ke teman-teman semua, gimana nyamannya dalam melihat video ini. Kalau mungkin misal mau ditonton semua dulu, kemudian baru masing-masing ditonton lagi secara lebih mendalam, gitu juga bisa, nggak masalah. Terserah kalian nyamannya seperti apa. Baik, jadi apakah teman-teman semua sudah siap untuk mengetahui cara untuk belajar efektif dan menjadi seorang yang jenius? Oke, kita langsung mulai lanjut di video berikutnya.